Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Mina 2. Kita gunakan buku Minano Nihongo Basic 2 yang Japan version edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari bab 48. Fokusnya kita akan membahas ringkasan pola kalimat dan juga bagian renshu E dari bab 48. Bagi minasan yang punya buku ini, silakan disiapkan dulu bukunya ya, supaya lebih mudah untuk mengikuti materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan ringkasan pola kalimat bab 48. Hai, hajime mashou. Di bab 48 ini kita hanya akan mempelajari satu pola kalimat saja yang terkait dengan perubahan kata kerja. Ini adalah perubahan kata kerja bagian yang terakhir dari buku Minano Nihongo baik dari basic 1 maupun basic 2. Untuk kata kerja yang akan kita pelajari hari ini disebut dengan istilah kata kerja shieki. Kata kerja shieki ini adalah kata kerja kausatif. Supaya lebih mudah untuk diingat, kata kerja kausatif ini memiliki 3 arti atau 3 sifat. Yang pertama bisa kita artikan menyuruh. Jadi ada si A menyuruh si B untuk melakukan suatu hal. Yang kedua bisa juga kita artikan mengizinkan. Yang ketiga bisa diartikan membiarkan. Supaya lebih mudah untuk menghafalkannya di bagian awal ya, kita sepakati untuk kata kerja shieki, kita artikan menyuruh. Jadi misalkan nanti kita akan membuat perubahan kata kerja, misalkan membeli, jadi menyuruh untuk beli. Kita mulai dulu dari perubahan kata kerja kelompok 1. Caranya yaitu, vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal A. Bagian mas diganti menjadi semas. Contoh pada kata kerja torimas, mengambil. Vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal A. Ri menjadi ra. Mas menjadi semas. Torimas, mengambil. Tora semas, menyuruh untuk mengambil. Kata kerja berikutnya misalkan nomimas, minum. Vokal I sebelum mas diubah menjadi vokal A. Mi menjadi ma. Mas menjadi semas. Nomimas, minum. Nomasemas, menyuruh untuk minum. Kata kerja berikutnya misalkan asobimas, bermain. Vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal A. Bi menjadi ba, mas menjadi semas. Asobimas, bermain. Asobasemas, menyuruh untuk bermain. Di sini harus kita perhatikan ada 2 pengecualian yang digunakan pada perubahan kata kerja kelompok 1. Yang pertama, jika sebelum mas ada hiragana I, harus diubah menjadi wa, lalu bagian mas diganti menjadi semas. Contoh pada kata kerja kaimas, membeli. Hiragana I sebelum mas diubah menjadi wa. Mas diubah menjadi semas. Kaimas, membeli. Kawasemas, menyuruh untuk beli. Pengecualian berikutnya yang kedua, jika sebelum mas ada hiragana chi. Jika ada hiragana chi, maka diubah menjadi ta. Contohnya pada kata kerja machimas, menunggu. Hiragana chi sebelum mas diubah menjadi ta, mas diubah menjadi semas. Machimas, menunggu. Mata semas, menyuruh untuk menunggu. Sekarang coba minasan yang tebak ya. Misalkan kita gunakan kata kerja hanashimas, berbicara. Bentuk shiekinya kira-kira menjadi apa ya? Vokal I sebelum mas diubah menjadi vokal A. Si menjadi sa. Mas menjadi semas. Hanashimas, berbicara. Hanasasemas, menyuruh untuk bicara. Kita coba lagi, satu lagi, yaitu kata kerja oyogimas, berenang. Shieki wa nan desu ka? Oyogimas menjadi oyoga semas. Vokal I sebelum mas diubah menjadi vokal A. Gi menjadi ga, mas menjadi semas. Berikutnya kita coba untuk melakukan perubahan pada kata kerja kelompok 2 yang jauh lebih mudah.
Caranya yaitu bagian mas tinggal diganti menjadi sasemas. Contoh, tabemas, makan. Masnya diganti sasemas. Tabe sasemas, menyuruh untuk makan. Mimas, melihat. Bagian mas diganti menjadi sasemas. Mimas, melihat. Misasemas, menyuruh untuk melihat. Berikutnya perubahan pada kata kerja kelompok yang ketiga. Di sini kita gunakan shimas, langsung diubah, langsung kita hafalkan ya menjadi sasemas. Satu lagi yaitu kimas, datang. Langsung kita hafalkan menjadi kosasemas. Kimas, datang, kosasemas, menyuruh untuk datang. Contoh kata kerja berikutnya, misalkan benkyou shimas, belajar. Bagian shimas langsung kita ubah menjadi sasemas. Benkyou shimas, belajar. Benkyou sasemas, menyuruh untuk belajar. Setelah kita mengetahui bagaimana cara pembentukan atau perubahan kata kerja bentuk mas menjadi bentuk shieki, berikutnya kita akan coba mempelajari bagaimana cara penggunaan kata kerja shieki ini. Di sini akan dibagi menjadi 3 pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yaitu kalimat suruhan yang menggunakan kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Misalkan, ikimas, pergi. Hatarakimas, bekerja. Kaimono shimas, berbelanja, dan lain sebagainya. Untuk pola kalimatnya sebagai berikut. Di bagian awal kita harus tempatkan penyuruh, orang yang memberikan suruhan. Diikuti partikel wa, diikuti dengan orang yang disuruh, diikuti partikel o, lalu diikuti dengan frasa kalimat yang diakhiri dengan kata kerja intransitif. Contoh pada kalimat sebagai berikut. Ibu menyuruh saya untuk pergi ke bank. Kita tempatkan dulu yang menyuruh adalah ibu. Hahawa yang disuruh adalah saya. Watashi diikuti partikel o, kemudian pergi ke bank, ginko e ikimasu. Bagian ikimas harus kita ubah menjadi bentuk shieki, yaitu menjadi ikasemas. Kita rangkai kalimatnya menjadi hahawa watashi o ginko e ikasemas. Apabila aktivitas ini memang sudah dilakukan, berarti kita tinggal merubah bagian akhir mas menjadi mashita. Bentuk lampaunya adalah hahawa watashi o ginko e ikasemashita. Kita coba satu kali lagi, misalkan ibu menyuruh saya untuk bekerja di Jepang. Kita tempatkan yang menyuruh adalah ibu, haha. Diikuti partikel wa, diikuti orang yang disuruh yaitu watashi, diikuti dengan partikel o, bekerja di Jepang. Nihon de hatarakimasu. Bagian hatarakimasu harus kita ubah menjadi bentuk shieki, hatarakasemas. Kita rangkai kalimatnya menjadi hahawa watashi o nihon de hatarakasemas. Apabila aktivitasnya ini dianggap sudah terjadi, maka kita harus menggunakan tensis lampau menjadi hahawa watashi o nihon de hatarakasemashita. Sekarang coba minasan terjemahkan kalimat berikut ini ya. Ibu telah menyuruh saya untuk berbelanja. Untuk istilah berbelanja kita gunakan kata kerja kaimono shimasu. Kira-kira seperti apa ya kalimatnya? Hai, kalimatnya menjadi hahawa watashi o kaimono sasemashita. Pola kalimat yang kedua, kita masih menggunakan kalimat yang serupa, kalimat menyuruh, tapi menggunakan kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek, misalkan membeli, membaca, meminum, dan lain sebagainya. Kita gunakan pola kalimat sebagai berikut. Masih sama, kita tempatkan orang yang menyuruh di bagian awal kalimat. Penyuruh diikuti partikel wa, lalu diikuti dengan orang yang disuruh. Setelah orang yang disuruh ini menggunakan partikel ni. Diikuti dengan objek, setelah objek baru diikuti partikel o, lalu ditutup dengan kata kerja kausatif atau kata kerja shieki yang transitif. Contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. Ibu telah menyuruh saya untuk beli telur. Kita tempatkan dulu orang yang menyuruh yaitu haha. Diikuti partikel wa, yang disuruh adalah saya, watashi.
diikuti partikel ni, lalu kita tempatkan objek yaitu telur, tamago, setelah objek diikuti partikel o, lalu ditutup dengan kata kerja menyuruh untuk beli. Kita gunakan kata kerja membeli, kaimas. Bentuk shiekinya adalah kawasemasu. Kita rangkai kalimatnya menjadi haha wa watashi ni tamago kawasemashita. Karena kita tadi menggunakan tenses telah menyuruh ya, jadi kita gunakan tenses lampau. Kita coba satu kalimat lagi, misalkan ibu telah menyuruh saya untuk minum obat. Kita tempatkan dulu orang yang menyuruh yaitu haha, diikuti partikel wa, diikuti orang yang disuruh yaitu saya, watashi. Diikuti partikel ni, baru kita tempatkan objek. Objeknya adalah kusuri, obat. Setelah objek harus diikuti partikel o dan ditutup dengan kata kerja shieki. Nomimas, minum. Menyuruh untuk minum. Noma semas. Kita rangkai kalimatnya menjadi haha wa watashi ni kusuri o noma semashita. Sekarang coba minasan terjemahkan kalimat berikut ini ya. Misalkan, ibu menyuruh saya untuk membuka pintu. Silakan dipikirkan dulu ya, kira-kira jawabannya seperti apa? Kalimatnya menjadi haha wa watashi ni doa o ake sasemashita. Kita kembali lagi pada pemahaman arti dari kata kerja kausatif atau kata kerja shieki. Di bagian awal tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya kata kerja kausatif ini memiliki 3 fungsi atau 3 arti. Yang pertama adalah menyuruh, yang kedua adalah mengizinkan, dan yang ketiga adalah membiarkan. Sehingga apabila kita menemukan kalimat haha wa watashi o nihon de hatarakasemashita, ini bisa kita artikan 3 arti yang berbeda. Yang pertama adalah ibu telah menyuruh saya untuk bekerja di Jepang. Yang kedua, kemungkinan bisa juga diartikan ibu telah mengizinkan saya untuk bekerja di Jepang. Kemungkinan arti yang ketiga, ibu telah membiarkan saya untuk bekerja di Jepang. Yang manapun kemungkinan artinya disesuaikan dengan keperluan atau kondisi si pembicara. Pola kalimat yang ketiga, menggunakan kata kerja shieki tapi harus dalam bentuk te diikuti dengan itadakimasen ka, sasete itadakimasen ka. Secara literal di sini bisa kita artikan tidak bisakah Anda mengizinkan saya untuk melakukan suatu hal? Atau secara kontekstual bisa kita artikan tolong izinkan saya untuk melakukan suatu hal. Di sini kita sepakati untuk mengartikannya, kita artikan secara literal saja ya, supaya kita tidak lupa bahwa bentuk kalimat yang digunakan adalah bentuk kalimat tanya. Kita coba untuk membuat kalimat sebagai berikut. Tidak bisakah Anda mengizinkan saya untuk pulang pada jam 9? Kita rangkai dulu kalimat pulang jam 9. Kujini kaerimasu. Bagian kaerimasu harus kita ubah menjadi bentuk shieki, yaitu menjadi kaerasemasu. Setelah dari kaerasemasu harus diubah menjadi bentuk te. Kaerasete, baru diikuti dengan itadakimasen ka. Kaerasete itadakimasen ka. Kita ulangi lagi. Kujini kaerasete itadakimasen ka. Tidak bisakah Anda mengizinkan saya untuk pulang jam 9? Kalimat berikutnya. Tidak bisakah Anda mengizinkan saya untuk menggunakan laptop ini? Menggunakan laptop ini. Kono pasokon o tsukaimasu. Tsukaimasu harus kita ubah menjadi bentuk shieki. Tsukaimasu adalah kata kerja kelompok 1. Caranya, bagian hiragana i sebelum mas harus kita ubah menjadi wa, masnya diganti menjadi semas. Ini termasuk dalam perubahan yang pengecualian ya, karena sebelum mas di sini menggunakan hiragana i. Tsukaimasu menjadi tsukawa semas. Dari tsukawa semas diubah menjadi bentuk te, menjadi tsukawa sete. Diikuti dengan itadakimasen ka. Kita rangkai kalimatnya menjadi kono pasokon o tsukawa sete itadakimasen ka.
Perubahan kata kerja shieki kita sudah tahu, penggunaan pola kalimatnya sudah tahu. Sekarang kita coba baca Renshue yang ada di halaman Hyaku Kyuju Peiji, halaman 190. Kita awali dari membaca tabel yang ada di nomor 1 ya. Kita awali dari kata kerja kelompok 1. Tetsudaimasu, membantu. Tetsudawasemasu, menyuruh untuk membantu. Kakimasu, menulis. Kakasemasu, menyuruh untuk menulis. Isogimasu, bergegas. Isogasemasu, menyuruh untuk bergegas. Berikutnya ada naoshimasu, memperbaiki. Naosasemasu, menyuruh untuk memperbaiki. Mochimasu, membawa. Motasemasu, menyuruh untuk membawa. Hakobimasu, mengangkut. Hakobasemasu, menyuruh untuk mengangkut. Nomimasu, minum. Nomasemasu, menyuruh untuk minum. Tsukurimasu, membuat. Tsukurasemasu, menyuruh untuk membuat. Kita geser ke kata kerja kelompok yang kedua. Tabemasu, makan. Tabesasemasu, menyuruh untuk makan. Shirabemasu, mencari informasi. Shirabesasemasu, menyuruh untuk mencari informasi. Shirabemasu bisa juga kita artikan memeriksa. Jadi, shirabesasemasu bisa juga kita artikan menyuruh untuk memeriksa. Berikutnya ada kata kerja imas, ada, menjadi isasemasu, menyuruh untuk ada. Ini agak aneh ya, menyuruh untuk ada. Kenapa dia tidak pakai kata kerja mimas saja yang lebih mudah untuk diartikan dan lebih mudah untuk dibayangkan? Mimas, melihat. Misasemasu, menyuruh untuk melihat. Oke, kita lanjut ke tabel yang ketiga, kata kerja kelompok 3, shieki. Kimas, datang. Kosasemasu, menyuruh untuk datang. Shimasu, melakukan. Sasemasu, menyuruh untuk melakukan. Hai, Renshue nibang. Untuk contoh kalimat di bagian nibang, kita sepakati kata kerja shieki kita artikan menyuruh untuk melakukan suatu hal. Kalimat yang pertama, Bucho wa mirasang o Amerikae shucho sasemashita. Bucho atau manajer telah menyuruh Mirasang untuk dinas ke Amerika. Hai, tsugi. Bucho wa Sato-san o kaigi ni shusseki sasemashita. Manajer telah menyuruh Sato-san untuk menghadiri rapat. Untuk sesuatu yang dihadiri, ini menggunakan partikel ni ya. Acaranya apa? Partikel ni lalu diikuti dengan kata kerja menghadiri, shusseki shimasu. Shusseki sasemashita. Hai, Renshue sambang. Masih sama kesepakatannya, kita artikan bagian kata kerja shieki dengan arti menyuruh untuk melakukan suatu hal. Di sini menggunakan kata kerja shieki yang transitif. Kalimat yang pertama, Watashi wa kodomo ni hon o yomasemasu. Saya akan menyuruh anak untuk membaca buku. Di sini menggunakan yomasemasu. Berasal dari kata kerja bentuk mas yang biasa, yomimasu, membaca. Berikutnya, Watashi wa ototo ni jibu no heya o soji sasemasu. Saya akan menyuruh adik laki-laki saya untuk membersihkan kamarnya sendiri. Soji sasemasu berasal dari kata kerja bentuk mas yang biasa, soji shimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Hai, Renshue yongbang. Untuk contoh kalimat yang ada di nomor 4, kita sepakati kata kerja shieki. Di sini kita artikan mengizinkan untuk melakukan suatu hal. Kalimat yang pertama, Watashi wa musuko o sukina hito to kekkon sasemashita. Saya telah mengizinkan anak laki-laki saya untuk menikah dengan orang yang disukai. Tsugi, Watashi wa musume o ikitai daigaku ni ikasemashita. Untuk kalimat yang ini kita artikan secara kontekstual ya, karena kalau diartikan secara literal jadinya aneh. Jadinya seperti ini. Saya telah mengizinkan anak perempuan saya pergi ke universitas yang ingin dipergii.
Kan jadinya aneh ya. Jadi di sini bisa kita artikan, saya telah mengizinkan anak perempuan saya untuk pergi ke universitas yang ingin dimasuki. Hai, Renshue Gobang. Pada bagian Renshue Gobang kita sepakati untuk kata kerja sieki kita artikan membiarkan untuk melakukan suatu hal. Kalimat yang pertama, watashi wa kodomo ni sukina shigoto sasemasu. Saya akan membiarkan anak saya untuk melakukan pekerjaan yang disukai. Kalimat berikutnya, watashi wa musuko ni hoshimono kawasemasu. Saya akan membiarkan anak laki-laki saya untuk beli barang yang diinginkan. Hai, saigo, yang terakhir, rokubang. Pada bagian rokubang di sini akan menggunakan pola kalimat kata kerja shieki bentuk T diikuti dengan itada kemasen ka. Kalimat yang pertama, sumimasen ga ashita yasumasete itada kemasen ka? Permisi atau maaf, tidak bisakah Anda mengizinkan saya besok untuk libur? Kalimat yang terakhir, sumimasen ga kono shirio kopi sasete itada kemasen ka? Permisi atau maaf, tidak bisakah Anda mengizinkan saya untuk memfotokopi dokumen ini? Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan tentang penggunaan kata kerja shieki kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumo ga attara komentoran ni kaite kudasai ne. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram, ke Instagram saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang bisa digunakan untuk menunjang proses belajar sehari-hari, ordernya bisa online ya. Silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga hubungi mereka melalui WhatsApp admin yang tertera di sini. Oke minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan melanjutkan pembahasan Renshu B dari bab 48. Hai, bye-bye.